Halo semua, kembali lagi di kelas matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, dalam setahun ini tentunya kita sudah banyak mendengar tentang COVID-19 atau tentang Corona. Nah, setiap harinya ada data yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang COVID ini, tentang Corona ini. Nah, kita bisa melihat tentang data ya, seperti dilihat pada gambar. Ada data kasus terbaru, ada juga data kematian, ini untuk seluruh dunia. Atau kita juga bisa melihat bagaimana data ini untuk Indonesia, seperti pada gambar di sini. Kita bisa melihat bagaimana grafik dari Corona ini, penderita Corona, new case atau kasus baru tiap harinya. Lalu kita juga bisa melihat dalam contoh di gambar, ini adalah data tentang vaksinasi. Nah, data-data ini dan grafik-grafik ini semuanya dipelajari dalam statistika. Nah, jadi apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data. Jadi bisa dibilang statistika ini adalah ilmu tentang data. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu apa itu data. Nah, data adalah sekumpulan fakta atau keterangan yang belum diolah, berupa angka, kata-kata, citra gambar atau simbol, dan yang lainnya yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu lewat observasi. Nah, bagaimana kita mengumpulkan data? Nah, karena statistika ini banyak dipakai dalam berbagai bidang, seperti sains, seperti industri, juga banyak dipakai dalam ilmu sosial, maka ada banyak cara untuk mengumpulkan data. Di sini ada 4 contoh cara mengumpulkan data. Yang pertama adalah dengan wawancara. Kita bisa mengumpulkan data dengan wawancara. Yang kedua adalah observasi, dengan mengamati. Ketika kita mengamati sesuatu atau objek yang kita teliti, di situ kita bisa mengumpulkan data. Berikutnya lewat pengukuran. Pengukuran ini sudah sering kita gunakan saat kita lab biologi atau lab fisika. Saat kita mengikuti pelajaran di lab biologi dan fisika. Di situ kita bisa mengukur banyak hal dan kita kumpulkan datanya sebelum diolah. Yang keempat adalah dengan menggunakan kuesioner. Nah, jadi apa itu kuesioner? Kuesioner adalah alat riset atau survei. Nah, jadi kuesioner ini dia terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis. Nah, nanti kuesioner ini bisa dibagikan kepada beberapa kelompok orang atau beberapa kelompok orang yang akan kita teliti misalnya. Nanti orang-orang ini bisa menulis jawaban dari tiap pertanyaan yang ada di kuesioner. Nah, setelah itu bisa kita olah. Jadi kuesioner ini isinya adalah berbagai daftar pertanyaan dan pilihan jawabannya. Nah, jadi itu contoh metode kita mendapatkan data atau mengumpulkan data. Nah, berikutnya kita juga harus mengerti perbedaan antara populasi dan juga sampel. Populasi ini bisa kita sebut sebagai keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan sampel ini adalah sebagian dari populasi untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti. Jadi kita ambil sebagian dari populasi untuk kita kumpulkan datanya, kita teliti. Nah, sampel ini dianggap mewakili seluruh populasi. Nah, kita bisa lihat pada gambar, ini contohnya population and sample, populasi dan sampel. Nah, populasi ini adalah keseluruhan penelitian kita, orang-orangnya. Nah, tapi karena keterbatasan, biasanya karena keterbatasan untuk pengambilan data, kita tidak bisa mengambil data dari keseluruhan populasi, maka kita akan ambil beberapa sampelnya dari populasi. Beberapa orang kita ambil sebagai sampel. Nah, sampel ini dianggap mewakili seluruh populasi. Jadi kita nanti mengumpulkan datanya dari sampel-sampel ini. Nah, itu perbedaan populasi dan sampel. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang cara menyajikan data-data dalam statistika. Nah, yang pertama kita dapat menggunakan tabel frekuensi. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan diagram batang. Ketiga kita bisa menggunakan diagram garis. Keempat, kita bisa menggunakan diagram lingkaran. Dan terakhir, kita dapat menggunakan piktogram. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada contoh berikut ini.
Okay, so now we'll go to our example. Jadi kita akan masuk ke dalam contohnya. So you just did a survey of your friends to find which kind of movie they like best. Jadi kita akan survei teman-teman kita, kalian survei teman-teman kalian, apa sih film yang mereka suka. Nah, dia dapat tabelnya. So the table will be favorite type of movie. Comedy is 4, action 5, romance 6, drama 1, sci-fi 4. Jadi ada komedinya 4, actionnya 5, romansnya 6 orang, dramanya 1 orang, dan sci-fi-nya ada 4 orang. Nah, so we must present the data. Nah, jadi yang pertama kita akan menggunakan tabel frekuensi. Nah, untuk menggunakan tabel frekuensi, kita bisa menggunakannya di sini. Yang pertama di sini kita bisa tulis tipe filmnya ya, atau tipe movie-nya. Terus di sini kita menggunakan turus. Lalu di sini adalah frekuensinya ada berapa. Yang pertama adalah komedi. Kita tulis di sini komedi. Terus ada action. Terus ada romance. Terus ada drama. Dan terakhir sci-fi. Nah, turusnya kita gunakan ini ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Lalu action ada 5, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 5 dia gini ya. Lalu ada romance itu ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada dramanya 1, dan sci-fi-nya ada 4, 2, 3, 4. Ini bisa kita tulis 4, 5, 6, 1, dan 4. Nah, di sini terakhir adalah totalnya berapa. Nah, totalnya bisa kita tulis di sini. Kita jumlahkan semua dari frekuensi. 4 tambah 5, 9 tambah 6, 15, 15 tambah 1, 16, 16 tambah 4, 20. So, the total will be 20. Jadi totalnya ada 20. Nah, ini yang pertama tabel frekuensi. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mempresentasikan data menggunakan diagram batang. Ini ya contohnya. Ini diagram batang. Jadi ini diagram batang. Or we can use bar chart or bar graph in English. Ya, jadi kalian bisa menggunakan bar chart atau bar graph. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, yang harus kita lihat, perhatikan adalah pertama kita tulis dulu judulnya, favorite type of movie. Lalu jangan lupa ini di sumbu X, kan ada sumbu X dan sumbu Y ya di sini. Nah, di X kalian tulis ini tuh berarti jenis movie-nya ya. Jenis movie di sumbu X. Lalu di Y-nya adalah banyak orangnya atau amount of people. Nah, berikutnya kita tinggal lihat. Di sini komedi 4. Berarti dari 0 sampai 4. Berarti di sini ya. Lalu kita langsung bikin dia batangnya atau kita bikin balok. Semuanya sama sampai kita dapat semua. Nah, harus diperhatikan juga adalah jarak ini. 7 ke 6, 6 ke 5 ini jaraknya harus sama semua. Jadi jangan tiba-tiba misalnya dari 0 terus 1 terus tiba-tiba ini 5, ini tiba-tiba 15. Nah, ini kan tidak proporsional. So, the y-axis must be proportional. Jadi dia tuh harus proporsional untuk si sumbu y-nya. Jadi itu untuk diagram batang. So, for the next one, we will use diagram lingkaran or pie chart or circle graph in English. Nah, untuk mencari diagram lingkaran, pertama kita harus cari dulu sudutnya. Nah, bagaimana cara mencari sudutnya? Tinggal kita lihat, kita hitung masing-masingnya. Komedi dia 4. Berarti sudutnya 4 per total semua. Kan total semua tadi sudah kita hitung 20 ya. Dikalikan sudutnya 360 derajat.
1/5 kali 360 derajat. Jadi didapatkan hasilnya adalah 72 derajat. Lalu untuk action. 5/20 kali 360 derajat. Ini 1/4. Ini 9-nya, jadi dapat 90 derajat. Lalu berikutnya untuk romance. Untuk romance kita punya 6/20 atau 6/20 times 360 degrees. Jadi 6/20 kali 360 derajat didapat 108 derajat. And then we have drama. Drama 1/20, 1/20 ya, times 360 degrees. Jadi didapat 18 derajat. Dan terakhir adalah sci-fi. Sci-fi we have 4/20 times 360. Ini sama kayak komedi ya. Jadi didapat 72 derajat. Gitu. Jadi itu pertama cari sudutnya dulu. Jadi sudutnya kita udah dapat. Komedi 72 derajat, action 90 derajat, romance 108 derajat, dan dramanya 18 derajat. Nah, udah kita dapat sudutnya. Kita bisa gambarkan langsung. Yang penting sudutnya udah dapat ya. Jadi langsung didapat. Kita punya ya. Jadi yang pertama ada komedi. Komedi kita ukur dari satu lingkaran ini menggunakan busur derajat ya. Ini 72 derajat, kalian hitung. And then after that action will be 90 degrees. Romance 108 degrees, 108 derajat. Drama 18 degrees. And then the last one, sci-fi is 72 degrees. Jadi kalau kalian udah gambar derajat-derajatnya, kalian bisa menentukan langsung. Nah, berikutnya kalau misalnya ditanya persen. Jadi selain ini kita juga bisa cari percentage-nya. Jadi percentage orang-orang yang menyukai movie-nya. The second one, we must find the percentage. Caranya sama kayak yang tadi. Komedi ada 4 dari 20. Tapi sekarang dikali ini 100%. Karena whole-nya 100%. Terus ini 5/20 kali 100%. Romance-nya 6/20 kali 100%. Dramanya 1/20 kali 100%. Dan terakhir sci-fi-nya 4/20 kali 100%. Nah, sekarang kita tinggal cara lihat. First, we have comedy. Comedy is 4/20 times 100%. Ini 1/5. Jadi 20%. Kita bisa tulis di sini ya, 20%. And then action. Action tuh bisa 1/4 kali 100 jadi 25%. Bisa tulis di sini 25%. Then romance 6/20 times 100%. We have 30%. And then drama 1/20 times 100%, 5%. Bisa kita tulis ya. And then the last one, sci-fi 4/20 times 100%. Jadinya 1/5 kali 100, 20%. Ini dari sini. Nah, jadi itu cara membuat diagram lingkaran. Jadi pertama kita cari dulu sudutnya, baru kita cari percentage-nya. So for the next one, we will make line chart or line graph or Indonesia diagram garis. Jadi kita akan membuat diagram garis. Ini sama kayak bikin diagram batang. Cuma kalau diagram batang kan dia harus bikinnya persegi panjang. Nah, sedangkan kalau diagram garis, kita menggunakan garis-garis yang dihubungkan dari berbagai titik. Nah, pertama samanya kita tulis dulu di sini di sumbu X-nya ada sumbu Y. Kita tulis sumbu X-nya itu adalah tipe movie-nya. Tipe movie. Atau movie type ya, boleh. Ini kita tulis pakai Indonesia ya, tipe filmnya. Lalu yang Y-nya berarti dia banyak orang. Nah, sama kayak tadi. Komedi 4, titikin, actionnya 5,
Ketikin, lalu dramanya 6, lalu romance-nya 1, dan sci-fi-nya ada 4. Nah, setelah kita ketikin semua, baru kita hubungkan garis yang berwarna biru ini. Jadi didapat diagram garis. Now, for the last one, we can represent data using pictogram, or we can say pictograph. Nah, jadi kita bisa menggunakan piktogram ya. Nah, cara menggunakan piktogram adalah kita menggambarkan kondisinya sesuai dengan jumlahnya. Misalnya kita punya ini komedi, sama kita tuliskan dulu. Ada action, ada romance, drama, and sci-fi. Nah, kita bikin satu gambar yang merepresentasikan jumlah data. Misalnya kita bikin satu stick ini equals one person atau satu orang. Nah, berarti ini ada 4. Jadi kita bikin gambarnya ada 4. Stickman. And then actionnya ada 5. Berarti kita bikin 5. Lalu ada 6. Berarti ada 6 orangnya. Jadi ini pokoknya yang merepresentasikannya. Lalu drama ada 1 orang, berarti 1 orang. Sci-fi ada 4, berarti kita bikin 4 orang. Nah, poin pentingnya adalah ini. Ininya harus diberitahu. Si gambar ini dia merepresentasikan berapa orang. Karena itu yang bisa membuat kita membaca si piktogramnya. Ya, so that's it about pictogram. Oke, itu aja materi untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye semua.